Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali untuk belajar dan merenungkan firman Tuhan pada doa Sabtu pagi Gereja Baptis Indonesia Depok. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Bapa di surga, Bapa yang Maha Kudus, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu jikalau pada pagi hari ini Tuhan. Oleh karena anugerah dan kebaikan Tuhan, kami boleh menikmati pagi yang baru, rahmat-Mu yang baru, dan berkat-berkat Tuhan yang baru. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu ini. Dan pagi hari ini Tuhan kembali kami akan merenungkan firman-Mu, merenungkan sebagian kebenaran firman-Mu itu. Biarlah Tuhan kiranya Engkau tolong hamba-Mu ini agar kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tolonglah kami Tuhan, dan biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan akan memberikan kami pengetahuan tentang kebenaran firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, renungan pada pagi hari ini saya berikan judul Menolak Lupa. Diambil dari kitab Mazmur pasal 103 ayat yang pertama sampai dengan yang keempat. Mari kita buka Alkitab kita baca Mazmur pasal 103 ayat yang pertama sampai dengan yang keempat. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Bapak Ibu Saudara, kita semua memahami siapakah Daud. Dia adalah seorang raja yang sungguh amat masyhur pada masanya. Tetapi dia juga orang yang berdosa karena pernah melakukan sebuah pembunuhan. Dia juga pernah berzina. Dan dosa-dosa yang besar itu disadarilah oleh Daud. Sementara Daud juga menyadari bahwa begitu baiknya Tuhan terhadap dirinya. Dia menjadi seorang raja oleh karena kebaikan Tuhan. Dia menyadari bahwa namanya sungguh amat masyhur oleh karena kebaikan Tuhan. Dan dia selalu dimenangkan ketika melakukan peperangan. Bahkan ketika dia menghadapi Goliat yang tubuhnya mungkin 5 kali lebih besar dari dirinya, dia dimenangkan oleh Tuhan. Nah, kesadaran inilah maka Daud mengatakan kepada jiwa dan batinnya. Di dalam ayat 1 dikatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segala batin. Nah, ini adalah
bagaimana Daud mendorong dirinya agar terus memuji Tuhan dengan segenap jiwa dan batinnya. Karena kesadarannya akan kebaikan Tuhan tadi. Dia yang berdosa ditebus. Di dalam ayat yang ketiga dikatakan bahwa segala kesalahanmu ditebus. Bahkan ketika dia sakit disembuhkan. Nah, kesadaran inilah maka dia menyadari siapa dirinya, bahwa segala apa yang melekat pada dirinya adalah karena kebaikan Tuhan. Sehingga Daud mendorong kepada dirinya, bahkan pagi hari ini juga mengatakan kepada kita sebagai umat Allah yang sudah ditebus. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai batinku. Nah, saudara-saudara, Daud menyadari bahwa begitu baiknya Tuhan akan dirinya. Bahkan atas kebaikan Tuhan tidak sampai di situ saja. Tadi di dalam ayat 4 dikatakan bahwa Allah, Dia akan menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih, setia, dan rahmat. Sungguh luar biasa Tuhan. Saudara-saudara, kebaikan Tuhan. Daud menyadari hal itu. Dan pada pagi hari ini, melalui Mazmur Daud ini, mengingatkan kepada kita bahwa kita adalah umat Tuhan yang sudah ditebus dosa kita, disucikan dengan darahnya, dan segala penderitaan kita, hukuman yang harus saudara dan saya tanggung, sudah ditebus di atas kayu salib. Dan ketika kita sakit, Tuhan pun juga memberikan kesembuhan. Nah, saudara-saudara, kebaikan Tuhan tidak bisa kita hitung. Begitu banyak, begitu dalam, begitu luas. Itulah kebaikan Tuhan. Sehingga tidak cukup dengan memuji Tuhan dengan bibir kita saja. Tetapi pujilah Tuhan dengan segenap jiwamu, dengan segenap jiwa kita, dan dengan segenap batin kita. Kalau jiwa dan batin berarti adalah sesuatu yang terdalam dari lubuk hati kita. Mari kita terus memuji Tuhan dengan segenap jiwa dan batin kita. Kita terus mengingat akan kebaikan Tuhan. Karena ketika kita melupakan kebaikan Tuhan, maka kita akan hidup seperti hidup kita yang lama, yaitu berbuat dosa, tidak berpengharapan, dan akan menerima akibat dosa, yaitu hukuman maut. Jangan lupakan Tuhan, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Maka hidupmu akan, hidup saudara dan saya akan diberkati dan menjadi berkat bagi orang lain. Kiranya renungan singkat ini menjadi berkat bagi saudara.